Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, karunia, dan hidayahnya kepada kita, juga kesehatan. Dan dengan kesehatan itu, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah kelak. Dan juga dengan selalu berselawat ini insya Allah pengetahuan-pengetahuan ataupun ilmu-ilmu yang kami sampaikan ini akan menjadi berkah, baik berkah untuk saya maupun kepada sahabat-sahabat YouTube semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kembali kita bertemu. Kali ini saya ingin menyampaikan pengalaman. Pengalaman ini yang saya paling terkesan lah ya. Kenapa saya bilang sangat terkesan? Karena tanpa diduga-duga saya dapat mencari penyebab suatu masalah. Yang tadinya saya pikir sulit untuk menyelesaikannya, mencari penyebab masalahnya apa, tapi ternyata alhamdulillah jalannya ada saja untuk ketemu masalah itu. Apa itu masalahnya, sahabat-sahabat itu? Ya. Masalahnya adalah banyaknya minyak masuk ke tangki air formasi wash tank, seperti judul yang sudah saya sampaikan di slide kita. Nah, ini judulnya. Jadi judulnya adalah mencari penyebab ya, banyaknya minyak masuk ke tangki air formasi. Itu waktu itu wash tank di suatu SPU lah. Kita sebut saja namanya SPUA. Ini air formasi ini adalah air yang terproduksi bersamaan dengan minyak. Kita ketahui bahwa kalau kita memproduksikan minyak dari dalam formasi itu, bukan minyaknya saja yang kita dapatkan, tapi airnya yang banyak juga. Tergantung kondisi sumurnya. Kalau sumurnya sudah tua, sudah lama, biasanya airnya banyak. Kadang-kadang itu bisa 95% air, dan bahkan ada yang 98%. Jadi tinggal 2% saja minyaknya. Itu ada banyak sekali. Nah, air yang sudah terpisahkan ini akan diinjeksikan kembali ke dalam perut bumi kita, ke dalam sumur. Nah, pada waktu itu ada suatu kejadian masalah. Ya. Nah, jadi banyak minyak yang tertampung di wash tank, padahal semestinya ada minyak tapi sedikit, bisa kita hitung nanti minyaknya. Tapi ini jumlahnya banyak, lebih dari 50 barrel masuk ke dalam wash tank, padahal mestinya sedikit sekali. Nah, inilah yang akan kita bahas ini. Mudah-mudahan pengalaman ini, bagaimana cara mencari penyebab masalahnya bisa menjadi tambahan pengetahuan juga bagi adik-adik yang ada di lapangan, maupun bagi mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di bangku kuliahnya. Yuk, kita lihat yang selanjutnya, slide selanjutnya. Bagaimana kejadiannya? Nah, kejadian peristiwa. Pada waktu itu dilaporkan oleh operator SPU A, kita buat saja namanya SPU A, bahwa pengiriman air formasi dari P3 yang masuk ke wash tank di SPU A banyak menerima minyak lebih besar dari 50 barrel per harinya. Nah, ini suatu kondisi yang tidak lazim ini. Biasanya ada minyak itu sedikit sekali, tapi ini banyak. Kemudian air formasi dikirim dari P3 bersumber dari wash tank dan skimming pit. Pada kondisi normal, minyak yang terakumulasi di wash tank di SPU hanya sedikit sekali. Nah, tapi ini kan banyak. Ada apa? Kemudian kejadian peristiwa ini dibawa ke dalam rapat. Nah, jadi waktu itu dibawa ke rapat lah kejadian ini, mengapa banyak air yang masuk ke dalam wash tank. Seperti itu. Di dalam rapat disampaikan bahwa P3 agar memperhatikan pengiriman air formasinya ke SPUA agar tidak membawa minyak mentah seperti yang telah terjadi. Itu ya, sahabat-sahabat itu ya. Kemudian, walaupun P3 sudah berusaha untuk mengirimkan air formasi yang sudah bersih, namun wash tank di SPUA masih tetap banyak menerima minyak mentah. Nah, jadi ini sahabat-sahabat itu ya. Jadi masih saja banyak minyak yang masuk ke wash tank ini.
ke wosteng air formasi ini yang letaknya di SPU, hasil pengiriman dari P3. Nah, kemudian apa sebenarnya yang terjadi? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Jadi apa yang sebenarnya yang terjadi? Nah, pada saat itu ya teman-teman kita di lapangan itu ya nerima saja. Jadi dalam hal ini P3 disalahkan telah mengirimkan minyak ke SPUA-nya. Nah, pada waktu itu P3 juga ya sudah merasa salah gitu. Kemudian juga yang di SPU juga merasa sudah benar gitu laporannya bahwa banyak minyak yang dikirim oleh P3. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini sumber pengiriman air formasi dari P3 ke SPUA. Yang pertama adalah dari wosteng. Jadi minyak-minyak yang ada di P3 itu setelah dipisahkan dengan airnya dimasukkan ke wosteng. Dan dari wosteng ini bisa langsung dikirimkan ke SPUA. Kemudian juga yang kedua sumbernya adalah dari skimming feed. Minyak-minyak yang masuk ke feed dipompakan juga ke SPUA. Inilah sumbernya. Nah, ini bisa kita lihat kondisi ada 3 wosteng di SPUA itu. Nah, di SPUA itu menggunakan palep-palepnya itu adalah butterfly palep seperti ini. Butterfly palep ini, butterfly palep ini. Seperti ini. Baik, kemudian sahabat-sahabat YouTube, ini slide ya untuk posisi adanya 3 wosteng di SPU seperti ini. Jadi ini ada 2 wosteng ya, wosteng yang 1 dan 2 ini digunakan untuk memisahkan air dan minyak yang ada di SPUA. 2 wosteng ini, 1, 2. Kemudian yang ketiga yang ini adalah wosteng air dari P3. Jadi dia ada satu lagi wosteng khusus yang dari P3. Nah, dia punya header seperti ini. Ini yang pertama ada header, ini adalah liquid untuk SPUA. Header ini yang ini adalah dari header manifold ya. Dari header manifold masuk ke sini ke separator, kemudian masuk ke header ini. Nah, kemudian untuk masuk ke sini. Kemudian juga ada header yang dari yang ini, yang bawah. Ini adalah header air formasi dari P3. Nah, koneksinya seperti ini sahabat-sahabat YouTube. Jadi dari sini dimasukkan ke wosteng sini, kemudian ini dijamperkan juga ke sini. Nah, ini ada palep. Ini butterfly palep sama yang ini. Tinggal yang mana yang kita fungsikan seperti itu. Nah, pada kondisi normal yang ini tutupan, ditutup, ini ditutup, yang ini dibuka. Nah, jadi yang dari air dari P3 ini masuk ke sini dan ini palep ini ditutup. Ditutup, ini dibuka, ini dibuka. Jadi pada saat kondisi normal ini adalah terbuka, yang ini masuk ke sini, yang dari header manifoldnya ke separator kemudian ke sini, yang ini juga sini. Nah, jadi yang untuk P3, aliran dari P3, air yang dari P3, dia hanya masuk ke tangki ini saja. Nah, ini masalahnya. Nah, yang jadi masalah waktu itu adalah minyak di wosteng ini cukup banyak, lebih dari 50 barrel jumlahnya dalam satu harinya. Itu yang membuat bingung, dan itu yang dilaporkan ke atasan, kemudian dibahas di rapat, seperti itu. Seperti inilah kondisinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat headernya seperti inilah lebih kurang ya. Jadi seperti ini headernya. Nah, dalam kondisi normal ya sahabat-sahabat itu ya, berapa jumlah minyak yang terakumulasi di dalam wosteng di SPUA apabila air formasi yang dikirim dari P3 sebanyak 15.000 barrel per harinya. Nah, lebih kurang air yang terkirim itu adalah 15.000 barrel sahabat-sahabat YouTube. Nah, kalau yang wajar, ini berapa jumlah minyak yang ada di dalam wosteng itu? Yuk kita lihat lagi. Apabila oil content di dalam air formasi yang dikirim dari P3 ke SPUA, kita misalkan ppm, ya ini mendekati kenyataan ya. 75 ppm ini memang dia masih, jadi apa maksudnya 75 ppm ini? Jadi masih ada kandungan minyak di dalam air itu adalah 75 ppm, 75 part per million, artinya dalam 1 juta itu ada 75 bagiannya. Jadi ini artinya 75 per 1 juta. Jadi maksudnya apa?
Jadi kalau ada 1 juta barrel minyak yang dikirimkan, air yang 75 barrel air yang dikirimkan masih terkandung 75 barrel minyak. Nah, itu maksudnya. Jadi 75 per 1 juta. Dan air performasi yang keluar dari wash tank adalah 25 ppm, maka minyak yang terakumulasi di dalam wash tank adalah apa? Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini mungkin saya jelaskan dulu sedikit ya. Gini sahabat-sahabat YouTube. Kalau ini ada wash tank ini seperti ini, dari atas dia turun lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Ini ini sifonnya. Seperti ini misalkan di sini. Nah, ini ada line masuknya. Katakanlah dia masuk itu dari atas ke bawah. Ini ada spreader biasanya dia. Nah, ini sini. Nah, kalau yang masuk ini katakanlah 75 ppm. Nah, tentu terjadi apa di sini? Ada settling di sini. Dengan adanya settling ya, ada kandungan-kandungan air yang ada di dalam air ini, maka dia akan naik ke atas. Naik ke atas. Nah, nanti dari wash tank ini akan diambil lewat bawah. Lewat bawah ini adalah artinya apa? Artinya kondisi airnya sudah cukup bersih. Nah, ini dimasukkan ke tangki. Nah, ini dimasukkan ke tangki air khusus lagi. Water storage lah gitu. Ini water storage. Jadi khusus ini. Nah, dari sini nanti kalau ada air di sini, ini baru ke pompa injeksi. Pompa injeksi. Nah, jadi kalau yang masuk 75 ppm, tentu dengan dia sudah ada settling di dalam wash tank ini, jumlah kandungan minyaknya atau oil contentnya akan turun. Katakanlah ini akan turun menjadi 25 ppm di sini. 25 ppm. Nah, jadi yang tertahan di sini apa? Yang terpisah di sini sebanyak 50 ppm. Nah, yang tertahan di wash tank ini. Nah, bagaimana untuk ini ya, menghitungnya? Jadi, kita lihat di sini. Jadi, maka minyak yang terakumulasi di dalam wash tank adalah berapa? Nah, ini. Jadi 75 ppm dikurang 25 ppm dikali 15.000 barrel dibagi 1 juta. Jadi masih ada 0,75 barrel yang terakumulasi di atas tangki ini, di bagian atasnya. Jadi hanya 0,75 BBL itu kalau 15.000 satu harinya. Bagaimana kalau sedikit? Ya sedikit juga. Nah, jadi inilah jumlahnya, lebih kurang seperti ini, hanya 0,75. Nah, ini yang datang ke sini lebih besar dari 50. Tentu ini BBL. Ini tentunya ada suatu masalah, sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, kemudian juga di sini saya ingin menyampaikan ya, ini untuk pengalaman juga teman-teman yang ada di lapangan, pernah ada komplain lah dari pimpinan katakanlah ya. Ini di skimming pit, ini katakanlah skimming pit. Nah, ini skimming pit, kompartemen 1, di sini ada kompartemen 2, dari sini tentu dia menggunakan sipon, siponnya itu seperti ini, dia ngambil dari bawah sini, nah seperti ini, nah di sini ada airnya, nah kalau yang masuk ke sini airnya, tentu di sini agak lebih banyak minyaknya. Nah tapi di sini rupanya masih ada bintik-bintik minyak juga, di kompartemen yang kali ini katakanlah kompartemen 1, ini 2, semestinya anggapan ini sudah bersih, tidak ada lagi minyak yang akan masuk ke sini, ke kompartemen 2, karena dia diambil dari bawah. Nah, tapi jangan lupa sahabat-sahabat YouTube, dengan adanya settling, dengan adanya pengendapan di pit itu, maka yang air yang masuk ke sini, ini belum tentu dia sudah nol oil contentnya, belum. Kalau dikatakan 15 ppm, itu sudah sangat bagus. Nah, ini bisa jadi dari sini ini dia masih katakanlah 50, masuk ke sini ini menjadi katakanlah 30 ppm masih misalkan. Nah, kemudian nanti dari sini dihisap lagi, tentu semua air yang masuk sini minyaknya akan mengendap lagi di atas sini. Jadi masih ada kelihatan film-film minyaknya, sahabat YouTube ya.
Jadi jangan heran kalau di sini masih ada bintik-bintik minyak, itu sulit untuk bersih sama sekali. Bagaimanapun di dalam minyak itu yang tidak kelihatan oleh mata masih ada kandungan minyaknya. Mungkin dia masih 20 ppm, ya 20 ppm 20 per sejuta gitu. 1 juta. Yang mana kelihatan lagi oleh mata kita. Namun dia akan ada proses di sini, ada pemisahan. Jadi akan terpisah dan minyaknya naik ke atas. Itulah yang akan kelihatan. Nah, kembali ke masalah kita sahabat-sahabat YouTube. Mengapa ada minyak itu? Nah, apa sebenarnya yang terjadi dengan banyaknya minyak yang masuk ke Wosteng? Nah, ternyata yang terjadi adalah apa, sahabat YouTube? Nah, jadi begini sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi waktu itu saya mendapatkan informasi ini saya sudah menganggap ini adalah suatu kesalahan. Kemudian yang pertama saya tanyakan di sumbernya yang tempat pengirimannya adalah di P3. Nah, dari P3 ya, saya tanyakan, ada masalah nggak di P3? Ternyata di sana tidak ada masalah. Kemudian berangkatlah saya ke SPUA ini dengan saya sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa pasti ada masalah. Nah, ini jadi pasti ada masalah. Saya sudah berangkat dari sana pasti ada masalah di SPUA. Nah, sampai di SPUA, saya telusuri pipeline-nya, piping sistemnya bagaimana. Sebelumnya belum saya perhatikan, tapi waktu itu saya perhatikan mana line yang masuk ke Wosteng 1, mana yang masuk ke 2, mana yang masuk ke sini. Begitu saya lihat, dapat disimpulkan sistemnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi, ini tergabung dengan seperti ini, header-headernya, dia hanya dipisahkan oleh palep-palep seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian apa yang terjadi sahabat-sahabat YouTube ya? Saya juga bingung kenapa saya langsung dapat mencoba dan langsung berhasil gitu sahabat-sahabat YouTube. Jadi waktu itu saya coba-coba anggapan mungkin ini ada yang bocor. Dengan melihat kondisi heater yang seperti ini ya, nah saya pegang ya, saya pegang line yang ini saya pegang dengan tangan sahabat itu ya. Ya lebih ya hanya dengan perasaan ini. Saya pegang ini line ini ya katakanlah waktu itu agak dingin lah katakan ya, agak dingin. Kemudian saya pegang line ini. Line yang ini saya pegang. Loh, kok agak panas gitu ya, agak panas. Udah. Kemudian saya pegang lagi line yang sebelah sini. Loh, ini masih agak panas tapi tidak sepanas ini. Tapi lebih panas dari di pangkal sini. Lah, ini menurut saya ini ada masalah di sini. Kemungkinan pala bocor di sini. Nah, kemudian dari ini untuk memastikan saya minta dicarikan termometer untuk mengetahui berapa sih temperatur di titik ini, berapa di titik ini, berapa di titik ini. Nah, setelah itu apa yang terjadi sahabat-sahabat YouTube ya? Jadi setelah didapatkan termometer, diukurlah. Saya lupa persisnya, tapi gambarannya seperti ini. Jadi katakanlah waktu itu di sini adalah 40 derajat. Di titik ini 40 derajat sebelum melewat sini. 40 derajat. Kemudian di titik ini saya tembak juga berapa temperaturnya, yaitu 50 derajat. 50 derajat. Nah, kemudian saya tembak lagi di sini. Nah, di sini ternyata ini lebih kurang 44 derajat. Jadi ini dingin, ini lebih panas, ini agak panas. Nah, dari sini, sahabat-sahabat YouTube, saya berkesimpulan, ini palap ini ada yang bocor. Yang mana yang ini atau yang ini? Yang bocor. Jadi anggapan saya waktu itu, heater liquid dari SPUA ini masuk ke sini. Nah, minyak itulah yang saya anggap dia masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Itu yang saya anggap. Kemudian hal ini saya laporkan kepada manajer kita, saya sampaikan bahwa kondisinya lebih kurang seperti itu, dan untuk itu saya minta izin, sahabat-sahabat YouTube ya. Saya minta izin untuk membuka palep ini. Nah, kalau palep ini dibuka, otomatis ya, pemompaan dari P3 itu harus di-stop dulu. Kemudian juga yang personal di SPUA ini juga harus di-stop, karena ini kan kalau dia bocor di sini, ini tentu akan mengalir. Nah, jadi saya minta izin untuk penyetopan.
penyetopan untuk penggunaan lem ini. Kemudian kita ajak kru lah untuk membongkar palep ini. Nah, apa yang terjadi sahabat-sahabat itu? Jadi betul rupanya ada terjadi kebocoran di butterfly palep yang ini. Ini bocor. Ini juga bocor. Nah, jadi waktu itu yang paling besar bocornya adalah yang ini. Nah, jadi sehingga salah saya. Jadi ini kan posisi dibuka, sahabat-sahabat ya. Salah tadi ya. Jadi ini posisi bukaan. Jadi ini bukan yang kami buka, tapi ini posisi palepnya selalu bukaan. Jadi yang kami buka itu adalah palep yang ini, butterfly palep yang ini. Nah, jadi anggapan saya dengan ini terbuka ini masuk ke wash tank, tapi ini juga mengalir ke sini. Jadi ini yang kami buka. Setelah krunya membuka palep ini, sahabat-sahabat itu apa yang didapat? Nah, yang didapat adalah, nah kalau ini gambaran butterfly palep, sahabat-sahabat YouTube ya, ini adalah butterfly palep yang digunakan, ini kondisi membuka, ini kondisi menutup. Nah, kelihatan di pipa-pipa itu kondisinya tertutup seperti ini. Tetapi ternyata ininya, palep ini, disknya ini tidak tertutup seperti ini, tapi masih terbuka, tapi tidak terbuka. Jadi lebih kurang masih ada terbuka di sininya. Jadi tidak menutup full. Jadi kebocorannya ada di butterfly palep ini. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, kalau begitu memang aliran dari sini ini masuk ke sini, masuk ke wash tank ini, tapi juga dia masuk ke sini bersamaan dengan air yang dari P3 masuk ke sini, otomatis karena wash tank ini untuk SPUA yang masih mempunyai air dan minyak. Nah, air dan minyak itu juga masuk ke sini. Nah, itulah yang minyaknya menumpuk di wash tank P3 ini. Dan hasilnya pun saya sampaikan kepada manajer kita, Pak, saya sampaikan bahwa saya nggak punya fotonya waktu itu ya, foto butterfly palep ini, yang bocor itu adalah butterfly palep ini. Akhirnya untuk menanggulangi keadaan butterfly palep ini kami sisip ya. Kami sisip dengan skillet lah katakanlah. Jadi ditutup saja kemudian dipasangkan lagi. Jadi supaya tidak ada aliran di sini. Setelah ini ditutup dan dioperasikan lagi, setelah itu tidak ada lagi minyak yang masuk ke wash tank ini, sahabat-sahabat YouTube. Nah, inilah sahabat-sahabat YouTube ya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, sahabat YouTube? Jadi, setiap ada masalah, kita harus tahu dulu, ini kondisinya bagaimana, normal tidak, atau ini ada suatu masalah apa tidak. Jadi, kita sudah harus tahu dulu sistemnya bagaimana, piping sistemnya bagaimana. Nah, dari situ kita harus yakin ini apa masalahnya. Nah, kalau waktu itu saya berangkat, ini pasti ada suatu masalah. Nah, saya carilah, tapi alhamdulillahnya saya itu cepat ketemunya gitu. Jadi tebak-tebakannya, ini kayaknya ada yang bocor nih. Nah, makanya saya pegang dengan tangan di sini agak dingin, di sini agak dingin, kemudian saya pegang sini agak panas, di sininya agak panas. Nah, ini intinya adalah dari sini itu masuk ke sini. Akhirnya minyak numpuk di sini. Nah, akhirnya ketemulah masalahnya. Jadi besok-besoknya sudah tidak ada lagi minyak yang masuk ke wash tank. Selesai. Itulah solusinya. Nah, mudah-mudahan pengalaman yang saya dapatkan ini, yang saya selesaikan ini, menjadi motivasi bagi adik-adik sekalian ya. Jadi kalau ada sesuatu itu jangan diam, cari, analisa dari mana penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Jangan diam saja. Nah, seperti itu ya, sahabat-sahabat YouTube ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.